Anda kembali di iNews, pemirsa. Kucing Presiden Prabowo Bobi Kertanegara kembali mencuri perhatian. Kali ini Bobi ikut gala dinner bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dalam acara gala dinner di Istana Kepresidenan RI, kucing kesayangan Presiden Prabowo ikut menyapa Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron dan istrinya Brigitte Macron ikut gemas ketika melihat Bobi yang berada di strollernya. Melalui akun pribadinya, Bobi membagikan persiapan sebelum ia berangkat ke gala dinner. Sebelum ke gala dinner, Bobi pun sempat jalan-jalan keliling Istana Kepresidenan. Pemirsa, pemerintah serius mengembangkan AI di Indonesia. Sejumlah perusahaan pun siap tanamkan investasi di Indonesia. Perusahaan multinasional Amerika Serikat Microsoft menjadi salah satu perusahaan yang berkomitmen mengembangkan AI di Indonesia. Perusahaan yang didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen ini meresmikan pusat data pertama di Indonesia. Microsoft berinvestasi senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat untuk mendirikan Indonesia Central Cloud Regional. Kerjasama ini diharapkan memberikan dampak ekonomi sebesar 2,5 miliar dolar atau sekitar 41 triliun rupiah. Kehadiran pusat data ini juga diperkirakan menciptakan 60.000 lapangan kerja baru hingga tahun 2028. Kami menyambut peluncuran ini sebagai bagian dari kontribusi terhadap penguatan infrastruktur digital nasional, dan tentu kami berharap investasi ini dapat berdampak kepada ekonomi sebesar 2,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 41 triliun dalam 4 tahun ke depan. Sekaligus Indonesia juga mengapresiasi komitmen Microsoft melalui program Elevate Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Menko, 840.000 individu saat ini aktif berjalan untuk penguatan kapabilitas di bidang artificial intelligence. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia. Tak hanya pasar digital, tetapi juga produsen digital. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Desvita Bionda dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Sekarang ini bentuk kekayaan sebuah negara tidak hanya berupa tanah, bebatuan, mineral, atau hasil bumi, tapi sesuatu yang kasat mata namun bernilai tinggi, yaitu data, perilaku, maupun pola pikir dari kita semua. Kekayaan ini tidak akan pernah bisa habis selama kita saling terhubung dan akan terus tumbuh setiap hari, baik di setiap klik, tontonan, transaksi, geotagging, download, upload, semuanya. Inilah komoditas baru di era digital. Era di mana kemajuan suatu bangsa bukan lagi hanya ditentukan oleh siapa yang punya tambang atau sumber daya alam, tapi juga oleh siapa yang menguasai data dan aset digital. Bayangkan Indonesia dengan 284 juta penduduknya, di mana 221 juta diantaranya adalah pengguna internet, memiliki banyak potensi informasi yang bisa diolah dari